warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kaum muslimin, ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Pada kesempatan pagi berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah dengan diberikan kesehatan, kesempatan dan keluasan waktu dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita bersama, yaitu menuntut ilmu agama. Mempelajari agama kita, agama Islam, merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Siapapun mereka, dimanapun mereka berada, harus dan terus-menerus selama mereka diberikan kehidupan di dunia ini masih hidup, maka tetap kewajiban tetap ada pada diri mereka, yaitu mempelajari ilmu yang berkaitan dengan masalah agama Islam. Pada pagi hari ini kita akan mencoba membahas suatu tema yang sangat dibutuhkan oleh setiap manusia, bukan hanya oleh kaum muslimin dan muslimat, orang-orang beriman baik laki-laki maupun perempuan, tapi seluruh manusia sangat membutuhkannya dan sangat menginginkannya, yaitu jalan menuju kebahagiaan. Semua ingin bahagia, semua manusia ingin mendapatkan kegembiraan dalam kehidupannya di dunia, apalagi di akhirat. Tetapi tidak semua orang mengetahui bagaimana cara untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut. Dan kita membahas tema ini karena tema merupakan tema yang sangat penting dan ingin kita ketahui supaya kita bisa memahami dan mengamalkan sesuai kemampuan kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah menguatkan iman kita dan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semua, dan Allah menjadikan kita sebagai seorang muslim dan muslimah yang mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat nanti. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Jalan menuju kebahagiaan atau kiat untuk mendapatkan kebahagiaan itu banyak yang Allah dan Rasulnya jelaskan kepada kita. Langkah-langkah, step by step, poin pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sudah ada tercantum dalam Al-Quran dan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita melihat kembali dan membaca poin demi poin tersebut agar kita bisa melaksanakannya semaksimal mungkin. Dan yang pertama dan paling terdepan yang harus dilakukan oleh setiap manusia untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, bukan yang semu, yang kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Setiap manusia, kalau mereka ingin mendapatkan kebahagiaan, maka mereka harus beriman kepada Allah, iman kepada Allah dan beramal saleh. Ini langkah pertama agar kita mendapatkan kebahagiaan.
kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dan itu merupakan satu hal yang wajib dimiliki oleh setiap manusia. Yaitu pertama beriman kepada Allah dan mereka beramal saleh. Beriman terlebih dahulu, mengakui Allah sebagai Rabb-Nya. Dia beriman dengan rukun iman yang wajib diyakini oleh setiap manusia. Kemudian setelah dia beriman, mengakui Allah sebagai Rabb-Nya dan rukun iman yang lain, lalu dia beramal saleh dengan amal-amal yang dicontohkan dan disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun seseorang memiliki harta yang begitu banyak, kekayaan yang begitu banyak dia miliki, tetapi tidak menjamin bahwa seseorang akan mendapatkan kebahagiaan. Tetap seseorang manusia harus beriman kepada Allah, masuk dalam agama Islam, kemudian dia beramal saleh dengan amal-amal yang begitu banyak yang bisa dia lakukan. Supaya apa? Dia mendapatkan kebahagiaan. Kenapa harus beriman kepada Allah? Kenapa harus beramal saleh? Karena kita tahu bahwa kebahagiaan itu ada di hati manusia. Semua orang sepakat insya Allah yang namanya bahagia itu timbul dari hati terlebih dahulu. Rasa yang bahagia, gembira yang itu ada di hati manusia. Dan yang memiliki hati adalah Allah, bukan manusia. Maka Rasul saja berdoa kepada Allah dengan doanya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikan manusia, teguhkan hatiku dalam agamamu. Wahai yang membolak-balik hati manusia, teguhkan hatiku dalam agamamu. Itu menunjukkan apa? Yang memiliki hati adalah Allah, bukan kita. Ketika kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki ya Allah diriku kepada jalanmu yang lurus, tunjuki ya Allah. Setiap hari kita berdoa minimal 17 kali dalam sehari dalam surat fardu. Kita berdoa dengan surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki ya Allah, tunjuki ke jalanmu yang lurus, tunjuki kami. Apa yang ditunjuki? Hati kita. Karena hati memiliki Allah, bukan kita, maka kita pun tidak bisa memberikan hidayah kepada seseorang. Karena hidayah adalah milik Allah, dan hidayah itu Allah berikan masuk ke dalam hati seseorang ketika dia sudah tersadarkan, baru dia mau untuk melaksanakan amal-amal yang wajib dilaksanakan oleh seseorang manusia. Jadi ini yang mesti kita ketahui sebagai muqaddimah bahwa kebahagiaan akan diraih. Pasti kita katakan insya Allah kalau seseorang beriman kepada Allah dan beramal saleh. Kenapa harus beriman kepada Allah dan beramal saleh? Karena kalau tidak beriman kepada Allah dan beramal saleh, seseorang tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Orang kafir banyak memiliki harta, orang kafir banyak memiliki apapun yang mereka inginkan yang sifatnya duniawi, tapi tidak semuanya mendapatkan kebahagiaan. Bahkan jangankan orang kafir, orang Islam sendiri pun yang sudah mengakui, mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak semuanya mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupannya. Karena mereka berislam tanpa ilmu, mereka beragama tanpa mengetahui bagaimana cara beragama yang benar, sehingga kebahagiaan tidak mereka dapatkan. Karena kebahagiaan itu berasal dari Allah, dan Allah akan memberikan kebahagiaan kepada seorang manusia kalau manusia itu sesuai dengan keinginan Allah Azza wa Jalla. Apa keinginan Allah? Beriman terlebih dahulu. Setelah beriman apa? Amal saleh. Seseorang tidak akan mendapatkan kebahagiaan kalau Allah tidak memberikan. Sekali lagi, seseorang tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya kalau Allah tidak memberikan. Nah, kita semua ingin mendapatkan kebahagiaan, dan kebahagiaan bukan diukur dari kekayaan atau kemiskinan. Banyak orang kaya tapi tidak bahagia, apalagi orang miskin biasanya lebih tidak bahagia lagi biasanya. Karena bukan diukur dari kekayaan, dari umur, dari jabatan, dari tahta, harta dan seterusnya, bukan. Kebahagiaan yang sebenar-benarnya yang diinginkan oleh seluruh umat manusia ada di tangan Allah, dan Allah memberikan kebahagiaan, rasa tenang, tentram, bahagia. Semuanya harus dengan syarat beriman kepada Allah dan beramal saleh. Kita tahu dari mana? Dari Al-Quran, di mana Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah
wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di surah An-Nahl, di surah ke-16, ya. Di surah ke-16 ayat ke-97. Surah 16 ayat ke-97. Allah berfirman bahwa barang siapa man 'amila salihan min dzakarin aw untha, barang siapa beramal saleh baik laki-laki maupun wanita, man 'amila salihan min dzakarin aw untha, barang siapa yang beramal saleh baik laki-laki maupun perempuan, ya, dengan amal saleh yang benar sesuai dengan syariat yang Rasul ajarkan kepadanya, maka sungguh kata Allah, kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik, kata Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa kebahagiaan, kehidupan yang baik. Tapi dengan syarat tadi, barang siapa yang beramal saleh, maka Allah berikan kepada mereka kehidupan yang baik, yaitu kebahagiaan. Wa lanajziyannahum ajrahum, dan kami akan berikan kepada mereka ganjaran berupa pahala yang lebih baik dibandingkan amal yang telah mereka lakukan, yaitu nanti surga Jannah Firdaus, insyaallah taala. Ini step pertama, jalan menuju kebahagiaan. Seseorang harus beriman kepada Allah dan beramal soleh. Kalau dia beramal soleh saja tanpa beriman, tidak diterima amalnya. Banyak orang kafir barangkali mereka beramal amal kebaikan, membantu fakir miskin, membantu orang yang terkena bencana alam dan seterusnya, berakhlak yang baik, barangkali seperti itu yang dimiliki oleh para orang kafir. Tapi tidak ada pahala dari Allah dan tidak ada kebahagiaan bagi mereka yang hakiki yang sebenarnya, karena mereka belum beriman. Atau kebalikannya, kita yang sudah muslim, kita sudah beriman kepada Allah tapi tidak beramal saleh, maka kita pun tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Ini janji Allah. Kita yakin bahwa Allah pasti benar, dan apa Allah firmankan pasti benar. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha, barang siapa yang beriman baik laki-laki maupun perempuan, dia beriman, dia beramal saleh, maka sungguh kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami sungguh akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik adalah kebahagiaan. Kebahagiaan. Subhanallah. Kita ingin berkumpul seperti ini karena semuanya ingin bahagia. Kita mengadakan acara seperti ini pun karena ingin bahagia. Sarana, jalan untuk mendapatkan kebahagiaan adalah seperti ini juga, berkumpul bersama, ya, sesama kaum muslimin, kita mendengarkan kajian, mendengarkan nasihat, mendengarkan apa yang bisa bermanfaat bagi diri kita untuk dunia dan akhirat kita. Ini sarana juga jalan menuju kebahagiaan. Adanya majelis ta'lim, adanya ceramah seperti ini yang bisa menghidupkan hati, membangkitkan keimanan, semangat beramal. Subhanallah. Tapi itu yang kesekian nomornya, ya, dengan adanya sarana seperti ini. Tapi yang pertama adalah tidak bisa tidak beriman terlebih dahulu. Orang kafir kita bandingkan dengan mereka, kekayaan yang mereka miliki. Karena kenapa saya menyebutkan kekayaan? Karena biasanya identik orang banyak menyebutkan bahwa bahagia adalah karena dia kaya, dia bahagia karena dia punya banyak uang, dia bahagia karena rumahnya banyak, dan seterusnya, identik dengan uang, materi. Padahal tidak. Allah memberikan kekayaan, materi dan lain-lain, kesehatan kepada orang-orang di luar Islam, tapi itu bukan bernilai kebahagiaan yang sebenarnya. Wa la yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum yazdadu itsma wa lahum 'adzabun muhin. Janganlah sekali-kali, kata Allah, orang-orang kafir itu mengira bahwa tenggang waktu, tempo yang kami berikan kepada mereka, jadi mereka kalau berdosa tidak langsung dihukum. Kalau mereka berdosa tidak langsung dihukum. Umurnya panjang, mereka bahagia dalam pandangan mereka sendiri, hartanya banyak, sehat, tidak sakit dan seterusnya. Kata Allah, janganlah sekali-kali orang kafir itu mengira bahwa tenggang waktu, tempo yang kami berikan kepada mereka itu baik untuk mereka. Tidak. Kekayaan yang Allah berikan kepada mereka, ya, kesehatan dan lain-lain, kenikmatan yang mereka rasakan di dunia bukanlah kebaikan untuk mereka. Tetapi innama numli lahum liyazdadu itsma,
Kata Allah dalam Al-Quran bahwa semua itu diberikan kepada mereka supaya mereka bertambah dosanya, bertambah maksiatnya, bertambah durhakanya, semakin jauh dari hidayah, semakin tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penciptanya. Dan nanti di akhirat mereka mendapatkan siksaan yang menghinakan. Itu di surah Al-Imran, surah ketiga ayat 178. Ini untuk menjelaskan kepada kita semua bahwa iman dan amal soleh sebagai standar barometer kebenaran, tolak ukur kebenaran. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat, jangan kita tertipu dengan wala yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Kata Allah, janganlah kamu tertipu dengan bebasnya orang-orang kafir yang ada di suatu negeri. Apapun yang mereka lakukan, halal, haram, haram, nggak ada aturan. Semuanya mereka bebas dan tidak merasa terikat dengan aturan-aturan dari Allah. Jangan kamu tertipu dengan apa yang mereka lakukan, karena kelak mereka akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bahagia harus sesuai standar, sesuai aturan dari Allah dan Rasulnya, bukan standar menurut kesepakatan manusia, bukan standar menurut keinginan manusia, bukan standar menurut hawa nafsu manusia. Tidak. Kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki karena sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Ini yang pertama dan harus kita pelajari, bahwa beriman kepada Allah dan beramal saleh sekaligus merupakan jalan yang paling utama yang mesti kita lalui agar kita mendapatkan kebahagiaan. Lalu bagaimana, Ustaz? Ada orang-orang miskin, dia muslim, dia beramal saleh, tapi kok dia nggak kaya-kaya juga. Masya Allah, dia betul-betul yakin akidahnya benar, akidahnya sahihah, bertauhid dengan tauhid rububiyah, uluhiyah, tauhid asma wa sifat dan seterusnya. Dia akidahnya benar, lurus, tidak pernah mempersekutukan Allah, dan dia pun mengikuti Rasulullah SAW dalam segala amal-amal dalam syariat ini. Tapi kok ternyata itu masih miskin-miskin aja. Ya. Kita katakan bahwa kebahagiaan itu bukan identik dengan kekayaan, bukan seperti itu. Banyak orang yang miskin, tapi subhanallah mereka kaya. Kaya apanya? Kaya hatinya. Allah berikan kepada mereka rasa qanaah, cukup, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada mereka, sehingga mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia yang melebihi kebahagiaan yang diraih oleh orang-orang di luar Islam. Banyak orang yang kaya. Kemarin pun saya baru pulang dari rumah sakit Mitra Keluarga di Kelapa Gading. Ibu saya dioperasi di sana, operasi jantung hari Jumat dan Sabtu kemarin. Lalu kita melihat di sana, subhanallah, begitu banyak sekali orang-orang yang kaya dan luar biasa. Ternyata mereka begitu banyak juga terbaring di rumah sakit dalam kondisi yang sangat kritis. Ada yang tidak bisa makan, ya, masuk makanan keluar, masuk minuman keluar. Kalau mereka punya kekayaan ratusan miliar, bersamaan di satu kamar dengan ibu saya. Subhanallah, mereka kaya-kaya semuanya, tapi mereka tidak bisa makan dan terbaring di rumah sakit, tidak bisa merasakan kebahagiaan. Dan kebahagiaan yang hakiki harus beriman terlebih dahulu dan beramal soleh. Sedangkan mereka orang-orang yang berada di luar Islam, di dunia sengsara, apalagi nanti di akhirat. Jangankan kita bicara orang kafir lah, kita bicara kaum muslimin saja. Sesama kita saja, sesama kaum muslimin, sudah banyak yang beragama, mengaku sebagai seorang muslim dan muslimah puluhan tahun, tapi ternyata kok belum mendapatkan kebahagiaan. Bukan Islamnya yang salah, tapi pemeluknya, orang yang menjadi muslimnya yang salah. Kenapa tidak belajar? Kalau mereka mempelajari, maka mereka mendapatkan nikmatnya, indahnya hidup ketika ada dalam Islam. Dan mereka mendapatkan kebahagiaan yang tidak bisa diraih oleh orang-orang yang tidak memahami Islam. Ini langkah pertama, beriman dan beramal soleh, sebagaimana tadi di surah An-Nahl ayat ke-97. Ketika beriman dan beramal soleh, Allah berikan pahala. Pahala berupa apa? Kebahagiaan hidup di dunia dan pahala nanti di akhirat. Karena pahala itu terbagi dua, pahala di dunia dan pahala di akhirat. Makanya doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah.
berikanlah kepada kami ya Allah kebaikan di dunia dan kebaikan nanti di akhirat. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Apa itu? Kebahagiaan, kata Ibnu Abbas. Kebahagiaan merupakan kebaikan. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Berarti bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Dan Allah menjanjikan fa'ata